Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Arnia Frisa dengan NIM 2222137, Prodi Administrasi Publik Reguler 4, akan membahas sedikit materi mengenai pengawasan pembangunan daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dengan pengawasan, dapat diketahui bahwa sampai di mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan segala kendala di masa yang akan datang. Hal ini dikemukakan oleh Jamaluddin Tanjung dan Supardan. Pada dasarnya, suatu pengawasan pembangunan merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mengikuti suatu perkembangan pelaksanaan pembangunan dan menindaklanjuti agar kegiatan pembangunan senantiasa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian prinsip-prinsip pengawasan pembangunan terdiri atas 5 bagian, yaitu yang pertama adalah bundles or right atau hak atas lahan, yang kedua adalah police power atau pengaturan, kemudian yang ketiga eminent domain atau pencabutan hak atas lahan, yang keempat adalah taxation, dan yang terakhir adalah spending power. Adapun tujuan pengawasan pembangunan diantaranya adalah yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan pemerintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Kemudian yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang telah dihasilkan. Kemudian yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi atau pemerintah. Adapun jenis-jenis pengawasan diantaranya adalah pengawasan internal dan eksternal. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Kemudian manfaat dari pengawasan sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan tujuan dan cara mencapai suatu planning. Yang kedua, struktur organisasi dan aktivitas atau organisasi. Yang ketiga, motivasi atau mengarahkan anggota atau actuating. Adapun hambatan dari pengawasan adalah diantaranya seperti yang pertama adalah jabatan-jabatan dalam manajemen makin memerlukan spesialisasi dan tentunya memerlukan koordinasi. Yang kedua, pertumbuhan jaminan komunikasi memerlukan koordinasi secara internal dan antar perusahaan. Yang ketiga, penyampaian petunjuk kerja secara jelas sering tidak terjadi dan hal ini memperlihatkan adanya komunikasi yang tidak wajar. Kemudian yang keempat, meningkatkan lingkup dan kegiatan usaha masing-masing. Kemudian yang kelima adalah cepatnya terjadi perubahan sehingga menghendaki kecepatan adaptasi bagi tenaga baru. Kemampuan adaptasi ini bergantung dari sistem komunikasi manajemen. Kemudian yang terakhir adalah bidang tanggung jawab kurang cukup jelas dirumuskan sehingga tidak jelas pula bentuk dan lingkungan pelimpahan tugas itu sendiri. Langkah-langkah dalam pengawasan terbagi atas 4 bagian, diantaranya yang pertama adalah melakukan tindakan koreksi, yang kedua membandingkan kegiatan dengan standar, kemudian yang ketiga adalah menetapkan standar, kemudian yang terakhir adalah pengukuran kegiatan. Pengertian pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengembalian kebijakan, dan berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Di samping itu, tujuan pembangunan daerah adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi dan misi yang menunjukkan hasil akhir rencana pembangunan pada jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis daerah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.